علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا في الدين ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلمهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bih wa bi barakati alamin wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anhu. Muhimmatun, ini sesuatu yang penting. Yusannu an yaqra'aha wa ayatal kursi wa syahidallahu ba'da kulli maktubatin wa hina ya'wi ila firashihi ma'a awakhiril baqarati wal kafirun. Sunnah dia membaca suratul Fatihah, Al-Ikhlas, Falaq dan An-Nas, wa ayatul kursi dan membaca ayat kursi, dan membaca syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Dibaca setelah setiap sholat wajib dan ketika akan menempati tempat tidurnya
ditambah akhir dari surah Al-Baqarah dan surah Al-Kafirun. Jadi kalau membaca bacaan Al-Quran yang ditekuni seperti halnya kemarin habis sholat Jumat kita dianjurkan baca Fatihah, baca surah Al-Ikhlas, baca surah Falaq dan An-Nas sebanyak 7 kali 7 kali. Namanya musabbihat. Nah, begitu juga sunnah dibaca sekali saja Fatihah, Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas sehabis sholat wajib. Ditambah ayat kursi, ditambah lagi syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Surah Al-Imran ayat 18. Itu dibaca setelah sholat wajib dan ketika akan menempati tempat tidur. Ya, itu dibaca. Ditambah lagi membaca akhir surah Al-Baqarah. Ya, lillahi ma fis samawati. Ditambah lagi membaca surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun. Wa yaqra'u khawatima al-hasyr. Dan sunnah juga dia baca akhir dari surah Al-Hasyr. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahul khaliqul huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Itu akhir dari surah Al-Hasyr. Wa awwal Ghafir, dan membaca awal dari surah Al-Ghafir ila ilaihil masir. Sama. Awal surah Ghafir. Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Dzi tauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Nah, itu dibaca juga. Wa afa hasibtum annama khalaqnakum abasa ila akhirih. Nah, baca itu juga tuh. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu fa inna la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Itu ya, itu juga dibaca surah ya, namanya surah Al-Mu'minun ayat 115 sampai 116. Surah Al-Mu'minun. Itu dibaca sobahan wa masaan, pagi dan sore itu dibaca.
Itu menjadi wiridan ayat-ayat Quran yang dibaca. Ma'a azkarihima serta zikir-zikir keduanya. Zikir-zikirnya juga dibaca pagi sore, ada yang dibaca. Zikir pagi, zikir sore itu juga dibaca. Di samping dia membaca Quran pun ayat-ayat tertentu pun juga baca zikir-zikirnya. Wa an yuwaziba kulla yaumin ala qiraati alif lam mim as-sajadah. Sunnah menekuni setiap hari membaca alif lam mim sajadah. Setiap hari baca alif lam mim sajadah. Itu juga sunnah dibaca. Surah Sajadah. Wa Yasin baca surah Yasin. Wad Dukhan baca surat Dukhan. Wal Waqi'ah baca surah Al-Waqi'ah. Wat Tabarak baca Tabarak. Wal Zalzalah baca Zalzalah. Wat Takasur baca surah At-Takasur setiap hari. Wa 'alal Ikhlas mi'atai marrah. Surah Al-Ikhlas 200 kali. Baca Al-Ikhlas 200 kali setiap hari. Wal Fajr surah Al-Fajr fi 10 Zulhijjah. Di setiap 10 Zulhijjah baca surah Al-Fajr. Nah, itu. Jadi ada beberapa ayat ataupun surah yang memang dirutinkan dibaca setiap hari menjadi wiridan. Wa Yasin wa Ra'du 'indal muhtadar. Membaca surah Yasin, surah Ar-Ra'd di dekat orang yang mau meninggal dunia. Orang lagi sekarat. Tuh ya. Bacain surah Yasin. Bacain surah Ar-Ra'd. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin kepada orang yang akan sakaratul maut. Bacain surah Yasin. War-Ra'du dan surah Ar-Ra'd juga dibacakan. Karena surah Ar-Ra'd itu di dekat orang yang mau meninggal dunia akan memudahkan keluarnya ruh. Jadi kalau dibacain surah Ar-Ra'd, itu ruh akan mudah keluarnya. Wa waradat fi kulliha ahaditsu ghairu mawdu'atin. Dan banyak lagi hadis-hadis yang tidak maudhu yang menganjurkan membaca beberapa surat secara tertentu. Ya. Jadi membaca Quran secara rutin dalam surah-surah tertentu juga itu dianjurkan. Ya. Minimal setiap malam. Kalau kita nggak sanggup baca semuanya, yang gampang-gampang aja. Baca Tabarok sama Waqi'ah. Dah. Ya. Tabarok biar di dalam kubur kita selamat. Waqi'ah biar urusan dunia kita gampang. Udah itu aja. Mau ditambah lagi lebih cakep lagi. Ad-Dukhan. Ya. Yasin setiap malam. Itu. Silakan dibaca. Kalau memang udah nggak ada ngapa-ngapain, ya udah
Ya. Kalau nggak ada kesibukan yang lain ya masa kita nggak sempetin? Baca. Al-Hadid ada juga baca. Nah, itu ya keutamaan membaca Al-Qur'an. Wa haruma takhatti riqabin nasi. Haram melangkahi leher orang-orang yang duduk di saat sholat Jumat. Orang lagi sholat jangan ngelangkahin lehernya. Mentang-mentang si tinggi dilongkapin aja. Ya. Itu. Di jalan dia longkapin pala orang. Pusat lah. Tuh, ya. Kalau di Mekah bukannya dilengkapin, pala kita dijundut. Kita mau tegur, ngomongnya gak bisa, ngomong apaan? Yang ngomong, yang begitu yang tinggi itu orang Turki. Lil ahaditsi sahihati fihi, karena ada hadis yang sahih. Ya. Rasul mengatakan Rasul bainama huwa yakhutubu yaumal qiyamati izra'a rajulan yatakhatta riqaban nasi hatta taqaddama fajalasa falamma qada an-nabiyyu salatahu a'rada ar-rajula hatta laqiyahu faqala ya fulan ma mana'aka an tajma'a al-yawma ma'ana qala ya nabiyallah qad jama'tu ma'akum qala alam naraka natakhatta riqaban nas. Betul. Rasul mengatakan betul, itu hati-hati. Kalau kau melakukan itu kata Nabi, itu akan menjadikan amalmu menjadi sia-sia kata Nabi. Jangan melangkahin orang. Makanya mesti punya tahu diri. Tahu dirinya apa? Kalau sholat Jumat, ya, jangan kayak bocah. Kalau yang depannya kosong udah maju isi aja. Gitu. Nanti kalau nggak diisi akhirnya orang-orang yang sudah mau jadi kelengkapin. Udah isi, wah punya kesadaran kosong nih isi dah. Jangan sampai yang jauh nanti melengkapin, gitu. Wal jazmu bil hurmati ma naqalahu Syekh Abu Hamidin an Nass Syafi'i. Dan telah dipastikan keharamannya apa yang dinukil oleh Syekh Abu Hamid dari Nas Imam Syafi'i. Itu sudah pasti haram hukumnya sampai ngelangkahin leher orang. Waqtaraha fi raudati, Imam Nawawi memilihnya dalam kitab Raudah. Itu masuk dalam bagian yang haram. Wa 'alaiha katsirun. Dasar ini banyak yang menguatkannya. Lakin qadiyatu kalami syaikhain al-karahatu, akan tetapi permasalahan di dalam
syaikhain, itu hukumnya makruh. Jadi begitulah pandangan masing-masing ulama. Imam Nawawi di dalam kitab karangannya punya pandangan berbeda terkadang dengan kesepakatan di antara yang lain. Di satu sisi menganggapnya haram, di satu sisi menganggapnya makruh. Begitu beda-beda. Wa sarraha biha fil majmu', dan Imam Nawawi pun telah menjelaskannya di dalam kitab Majmu'. Dalam kitab Majmu' itu diuraikan. La liman wajada furjatan qaddamahu, tidak menjadi haram bagi orang yang mendapatkan kesenggangan di depannya. Kalau depannya kosong, itu dia ngelewatin nggak apa, nggak jadi haram kalau kosong. Falahu, maka boleh bila karahatin, tanpa makruh. Takhatti shaffin wahidin awisnain, melangkahi satu shaf atau dua shaf. Kalau ada yang kosong itu enggak makruh. Kalau ada yang kosong. Wala li imamin lam yajid tariqan ilal mihrabi illa bitakhati. Tidak makruh juga bagi imam yang tidak mendapatkan jalan menuju mihrab kecuali dengan melangkahinya. Imam mau lewat jauh nggak bisa, boleh tuh langkahin. Wala li ghairihi idza azinu lahu fihi la haya'un 'ala al-aujah. Dan tidak pula bagi selainnya, ya. Bagi selain imam, bagi selain orang yang tidak mendapatkan tempat yang kosong, idza azinu lahu, kalau orang-orang itu mengizinkan. Kalau dia mengizinkan, maaf ya, saya mau ke depan, gitu. Saya ke depan, orang ngizinin, ya nggak haram, boleh. La haya'un, tidak kalau malu. Kalau orang yang seperti itu nggak boleh. Kalau merasa nggak enak kalau nggak diizinin, itu jangan. Jadi kita mau ngelewatin orang, izin dulu. Kalau dia ngizinin silakan. Kalau dia nggak ngizinin jangan. Wala li mu'azzamin alifa maudi'an, dan tidak haram juga, tidak makruh juga bagi orang yang sudah menempati tempat yang sudah biasa di situ. Dia memang sudah biasa di situ tempatnya. Itu nggak apa-apa. Memang tempat biasa di situ. Orang udah maklum. Ini tempat kiai di sini nih. Mau lewat ya udah biarin. Memang udah biasa di situ. Wa yukrahu takhattil mujtami'ina li ghairi salati. Makruh melangkahi orang-orang yang berkumpul li ghairi shalah, untuk selain salat. Ya. Kalau
yang tidak ada kaitannya sholat, itu makruh ngelangkahin. Orang lagi pada kubur dilangkahin aja tuh, ya, itu makruh. Nggak ada tujuan sholat. Wa yahrumu an yuqima ahadan bighairi ridahu liyajlisa makanahu. Haram membangunkan orang tanpa ridhonya untuk duduk di tempatnya. Ini tempat gua, bangun lu bangun. Ya enggak boleh. Ya, membangunkan orang tanpa ridhonya, harus minta ridho supaya ia duduk di tempatnya. Minta ridhonya dulu, maaf ya, gitu ya. Permisi dulu. Kenapa? Ada duit saya di bawah karpet. Jangan ngebangun orang. Misi dulu ya. Nah, walaupun dia nggak niatnya pengen dudukin. Tuh ya, minta, nggak boleh. Minta izin dulu. Kalau dia nggak izin, nggak, jangan. Ntar aja. Ya udah. Apalagi mau duduk, harus minta izin. Wa yukrau itharu ghairihi bimahallihi. Makruh mengalah kepada orang lain di tempatnya. Makruh ngalah. Kita udah benar-benar di situ di depan. Ngalah. Ya, ini duduk sini. Enggak boleh, makruh. Iya, makruh. Apalagi mau sholat, udah di depan. Pakai mundur. Dah loh, jadi makruh. Al-itharu bil ibadah makruh. Ngalah dalam urusan ibadah makruh. Karena sudah dapat jatah pahala, dia malah mundur. Makruh. Ya. Nggak ada urusan hormat begitu. Nggak ada. Kalau orang tua, kalau guru baru. Orang tua guru. Tapi kalau yang lain enggak. Punya hak masing-masing. Illa in intaqala limisli au aqraba minhu ilal imam. Kecuali kalau pindahnya sama, enggak mundur. Itu ya. Ke sono. Nah, itu enggak apa-apa. Atau lebih dekat ke imam, pindahnya maju dekat imam, atau enggak apa-apa. Tapi kalau sudah berada di barisan depan, dia pakai mundur, makruh. Wa kazal isaru bisairil qurabi. Begitu juga makruh ngalah semua urusan ibadah, makruh. Kita lagi baca Quran. Nah, orang nggak punya Quran, nih, kita malah jadi kagak baca, makruh. Ngalah dalam urusan ibadah. Ya. Ngambil itu sih nyolong namanya, rampas. Kita ngasih aja. Quran nggak ada ya yang baca Quran nih. Ada nih, baca aja nih. Oh, udah. Dia cuma jadi kagak baca Quran, makruh juga. Walahu tanhiyatu sajadati ghairi binahwi rijli. Boleh
menggeser sejadah orang lain pakai kakinya. Kalau orang punya sejadah, sejadahnya orangnya nggak ada. Sejadahnya kita angkat pakai tangan, makruh. Tapi kalau geser pakai kaki nggak apa-apa. Gitu ya. Geser, kita geser aja. Itu ya. Yang punya nyarin, kok sejadah gue jadi begini? Hah? Ya kan sejadah. Kenapa kok bisa nggak bisa boleh? Kalau itu ngangkat tuh nggak boleh. Itu ngambil hak orang. Kalau geser, nah itu nggak apa-apa. Geser nggak apa-apa. Jangan pakai tangan. Geser boleh. Yang penting jangan diangkat. Jangan diangkat. Wassalatu fi mahaliha, salat di situ. Nah, lalu di salat situ. Nah, apa-apa. Wala yarfa'uha, dan jangan diangkat walau bi ghairi yadihi, meskipun bukan dengan tangannya. Lidukhuliha fi domani, karena sudah masuk dalam jamin kandungan dia. Sudah menjadi hak dia. Nah, jadi kita nggak boleh mindahin. Tapi karena kita bingung, ini gimana nih? Kok nggak ada yang duduk-duduk juga? Geser aja dah sejadahnya. Nggak boleh. Tapi kalau diangkat nggak boleh. Jadi ada etikanya. Ya. Boleh. Ya teman, jangan itu geser. Jangan diinjak sejadahnya, geser. Jangan dipakai. Tsumma qala wa haruma 'ala man talzamahu jum'ah wallahu a'lam bis-shawab. Bismillah. Calo dekat. Ini bacaannya wa min a'zam. Hah? Apa? Fi iblis al-la'in. Allah Ta'ala fi iblis al-la'in. Dari awal lagi tuh, wa min a'zami amradil qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min a'zami amradil qulubi wa sifatiha al-muhlikati al-kibru. Di antara penyakit hati yang paling besar dan sifat-sifat yang membinasakan seseorang al-kibru, sombong. Itu penyakit hati yang paling besar adalah sombong. Wa huwa min sifati syayatin. Itu merupakan dari sifat-sifat setan. Sombong sifat setan. Apa itu sombong? Batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Itu sombong. Itu satu kebenaran kita tolak, kita cegah, kita nggak mau. Itu namanya sombong. Meremehkan orang, ya, menghinakan orang, itu sombong. Qala ta'ala fi iblis al-la'ini. Allah berfirman kepada iblis yang laknat, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis enggan dan merasa sombong dan dia tergolong dari orang-orang yang kafir. Iblis usjudu di Adama fasajadu illa iblis. Sujudlah kepada Nabi Adam. Para malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar. Dia enggak mau, dia merasa besar. Jadi orang kalau sombong, iblis dah. Ya. Wal mutakabbiru baghidun ilallahi ta'ala. Orang yang sombong dibenci Allah. Dibenci Allah kalau sombong.
Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan bangga. Allah nggak suka sama orang yang sombong. Nah, ya, jadi minimal kita jangan merasa ada sesuatu yang lebih di diri kita. Jangan. Wal khuyala'u wal fakhru min awsafil mutakabbirina. Ya. Sombong, merasa besar merupakan sifat-sifat dari orang-orang yang sombong. Khuyala menunjukkan dirinya ya, besar, ya, merasa bangga. Ya. Orang merasa besar, merasa bangga karena ada sesuatu yang ia rasakan lebih di antara yang lain. Ya, baik dari dirinya ataupun orang-orang sekitarnya. Ya. Ada sesuatu yang lebih. Baik dari harta, dia punya harta. Dia merasa orang kaya. Tuh, sombong. Dia punya mobil, sombong. Tuh, dia punya sesuatu yang lebih, berasa. Nah, dibandingkan yang lain, nah udah. Ya. Dia punya jabatan, sombong. Jadi hansip, sombong. Ya. Hansip, sombong. Satpol PP, sombong, minta ampun. Ya. Punya jabatan dah. RT jabatan bukan? Jabatan ya. Itu. Saya gini-gini RT sini ya. Itu ya. Nah. Karena itu merupakan kalau sesuatu yang lebih yang kita terima, hati-hati, jangan merasa bangga, jangan merasa senang. Umar bin Abdul Aziz ketika dia dipilih, diangkat menjadi seorang raja, itu dia sedih. Dia ngucapin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mikirin, ya Allah, nggak merasa bangga saya diangkat. Kenapa? Ini musibah. Kalau diangkat jadi raja, jadi presiden, ini musibah. Nah, orang-orang malah nyari. Kenapa? Tanggung jawab. Jangan dipikir tanggung jawab. Nah, jadi ketika kita punya sesuatu lebih, itu amanah. Jangan dianggap itu suatu nikmat. Jangan dianggap itu suatu keberuntungan. Wah, itu amanah. Jangan ini dari jabatan, dari keturunan. Saya gini-gini keturunan ningrat. Itu ya. Bapak saya tuh bagus. Mak saya Raden, Ratu. Tuh, ya. Turunan ini. Tuh, ya. Jangan sombong. Tuh. Merasa saya punya keturunan lewat. Siapa saja. Saya gini-gini keturunan Nabi loh. Ya. Saya keturunan Nabi Adam. Semuanya. Jangan merasa bangga dengan level, dengan keturunan orang-orang yang ini. Hati-hati, itu amanah, tanggung jawab. Kalau kita merasa bangga dengan sesuatu yang lebih, kita malah dituntut. Apa yang kau miliki? Apa yang kau banggakan? Mana? Mana kebaikan yang bisa kau dapat dari yang kau banggakan itu? Ya. Jadi harus dijaga.
wal mutakabbiru muta'arridun li an yatba'allahu ala qalbihi. Orang yang sombong akan mendatangi untuk Allah stempel hatinya. Orang kalau sudah sombong, Allah stempel hatinya, Allah kunci. Nggak bisa dapat hidayah. Sudah dikunci. Kalau sudah dikunci sama Allah, udah dah. Ya, hati-hati. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Allah menstempel, Allah mensegel hati orang-orang yang sombong. Tuh, hatinya Allah segel. Kalau hatinya ditutup, hidayah, kebaikan susah. Tuh. Ya. Intinya kalau orang berasa sombong punya merasa lebih. Tuh ya. Biar kata miskin, sombong juga. Ya. Karena dia kalau mau merasa lebih, kayaknya yang paling miskin gua doang di sini. Nah, ya. Berharap gue yang paling dapat nih yang di sini dah, ya. Yang bakal diperhatiin kayaknya nih gue di sini. Gue sih tenang aja. Itu, ya. Jadi orang miskin lebih juga punya berasa lebih diperhatiin. Ya. Lebih diperhatiin, hati-hati juga, nggak lepas. Ya. Hati. Jadi hindari. Apa yang mesti kita hindari? Kita harus merasakan dalam diri kita bahwa tidak ada sesuatu yang ada pada kita ini melainkan semuanya amanah. Yang harus dijaga, yang akan diminta pertanggungjawaban. Itu yang harus kita rasakan. Kita merasa gini-gini, itu amanah loh, tanggung jawab, bakal diminta pertanggungjawaban. Emang ente sudah benar. Tuh. Jadi orang kaya punya ini, harta amanah loh, harta amanah. Hati-hati, ente udah bisa bawanya belum tuh harta? Jangan merasa bangga dan sombong dengan harta yang ente punya. Itu bisa menyengsarakan. Tuh. Jabatan, kedudukan, apa saja, itu amanah. Itu yang harus kita renungkan. Ya. Punya kehebatan ini, kehebatan itu, itu amanah. Ya. Maqala wal mutakabbir masrufun an ayatillah wallahu a'lam bis-shawab. Rabbul alamin. Dari jamaah malam Jumat besok acara bulanan kita biasa sekaligus akikah, ya. Akikah saudara Rijal. Jadi malam Jumat acara bulanan kita yang biasanya di awal dimundurkan ke malam Jumat besok ba'da Isya, ya, sekalian akikah. Ya, kita jawab insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalaalika al-karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu bika min ahwali birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.